Selamat berjumpa kembali, rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai commissioning PLTMM. Mulai dari pengertian, fungsinya, hingga tahapan-tahapan penting dalam proses commissioning. Yuk, kita simak bersama. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu commissioning. Commissioning adalah serangkaian kegiatan pengujian dan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa semua sistem dan peralatan di PLTM apakah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi desain, dan kegiatan ini dilakukan sebelum pembangkit beroperasi penuh. Nah, tahapan commissioning itu ada 3. Yang pertama adalah pre-commissioning, lalu commissioning, dan tahapan terakhir adalah COD atau Commercial Operation Date. Pre-commissioning PLTM dibagi menjadi 2 tahap utama, yaitu dry test dan wet test. Dry test dilakukan saat kondisi belum ada air di sistem. Pengujian yang dilakukan pada tahap ini antara lain function test peralatan mekanikal, elektrikal, dan instrumen. Pengujian ketahanan struktur beton pada bendung, sand trap, dan head pond. Pengujian pintu air atau gate, serta pemeriksaan water readiness dan kebocoran atau test leakage. Sedangkan wet test dilakukan saat kondisi air sudah mengalir ke sistem. Pengujian meliputi FSNL untuk turbine dan generator unit 1 dan 2, excitation test untuk generator 1 dan 2, dan dummy sinkronisasi atau dummy synchron. Gambar ini menunjukkan peralatan-peralatan yang termasuk dalam tahapan function test, yang merupakan bagian dari tahapan pertama, yaitu dry test, di mana seluruh pengujian dilakukan dalam kondisi tanpa air. Function test ini mencakup MV panel, transformator, SCADA system, generator diesel, lubrication system, dan hydraulic system. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sistem mekanikal, elektrikal, dan instrumentasi dapat beroperasi dengan baik sebelum sistem dialiri air. Berikut ini adalah lanjutan dari tahapan pertama, yaitu dry test, yaitu pengujian yang dilakukan dalam kondisi air belum dialirkan ke sistem. Pengujian-pengujian yang dilakukan dalam tahapan ini meliputi pengujian ketahanan struktur beton pada bendung, sand trap, dan head pond. Pengujian ini biasanya menggunakan metode hydrostatic pressure test untuk mengetahui apakah struktur mampu menahan tekanan air yang bekerja padanya. Pengujian pintu air atau gate bertujuan untuk memastikan bahwa spindle dan seal pada pintu air bekerja dengan baik dan kedap air saat pintu ditutup 100%. Water readiness dan test leakage dilakukan dengan mengisi seluruh saluran air dan memasang pressure gauge untuk memeriksa apakah ada kebocoran di sepanjang jalur pipa. Jika tekanan menurun, maka kemungkinan ada kebocoran yang harus segera diperbaiki. Semua tahapan ini wajib diselesaikan sebelum masuk ke pengujian tahap berikutnya, yaitu wet test. Setelah seluruh pengujian dalam dry test selesai dan dinyatakan aman, maka proses pengujian dilanjutkan ke tahapan kedua, yaitu wet test. Tahapan ini dilakukan dalam kondisi air sudah mengalir dan sistem mulai dioperasikan mendekati kondisi nyata. Berikut adalah beberapa jenis pengujian dalam tahapan wet test. FSNL, full speed no load, pada turbin dan generator nomor 1 dan 2 dilakukan untuk mengetahui kinerja turbin dalam kondisi tanpa beban. Tujuannya adalah untuk memverifikasi kecepatan operasional, memeriksa kestabilan getaran, sistem pelumasan, serta kontrol wicket gate. Excitation test pada generator nomor 1 dan nomor 2 bertujuan memastikan sistem eksitasi bekerja dengan baik, menjaga kestabilan tegangan, dan mencegah gangguan sebelum generator benar-benar masuk ke sistem jaringan. Dummy synchronization, sinkronisasi dummy, adalah uji coba sinkronisasi generator ke jaringan tanpa benar-benar membebani sistem. Tujuan utamanya untuk menguji respons governor, AVR, serta mendeteksi potensi masalah sinkronisasi sebelum koneksi nyata dilakukan. Semua pengujian ini sangat penting untuk memastikan sistem siap beroperasi penuh secara aman dan andal. Setelah seluruh dry test dan wet test selesai dan dinyatakan lolos, maka tahapan selanjutnya adalah commissioning. Commissioning PLTM adalah proses akhir yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sistem pembangkit bekerja sesuai dengan desain dan siap dioperasikan secara komersial. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses commissioning. Pertama, dilakukan backfeeding, yaitu pengujian suplai listrik dari jaringan ke switchgear menengah, serta pengujian changeover dari trafo ke EDJ. Kedua, grid synchronization untuk TG unit 1 dan 2. Di tahap ini, generator disinkronkan dengan jaringan listrik agar dapat paralel dengan sistem. Ketiga, dilakukan load rejection test, yaitu simulasi gangguan jaringan untuk melihat respons sistem saat beban tiba-tiba hilang. Keempat, pengujian power mode, yaitu pengoperasian turbin dan generator dengan beban secara bertahap. Kelima, pengujian water level mode, memastikan kontrol otomatis terhadap level air berjalan dengan baik selama pembangkitan. Keenam, dilakukan reliability run test, yaitu menjalankan pembangkit secara terus-menerus dalam waktu tertentu untuk menguji keandalan sistem. Dan terakhir, bila semua tahap berjalan sukses, maka statusnya adalah commissioning completed. Dengan selesainya tahap ini, PLTM siap untuk beroperasi penuh dan menyuplai listrik ke jaringan secara resmi. Tahapan pertama dalam proses commissioning adalah backfeeding, yaitu mengalirkan daya dari jaringan listrik utama atau grid ke switchgear tegangan menengah atau MV switchgear.
Selain itu, dilakukan juga change over test dari trafo ke emergency diesel generator atau EDG. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi fungsi sistem proteksi dan kontrol, menilai keandalan proses transfer daya ke EDG, menguji sinkronisasi dan stabilitas tegangan, menjaga keandalan sistem kelistrikan, serta memastikan sistem backfeeding dari grid ke switchgear MV berfungsi dengan baik. Pengujian ini sangat penting sebagai fondasi awal sebelum sistem masuk ke tahap sinkronisasi dengan jaringan. Tahap selanjutnya adalah grid synchronization, yaitu proses menyelaraskan turbine generator 1 dan 2 dengan jaringan listrik utama atau grid, agar generator dapat beroperasi secara paralel tanpa menimbulkan gangguan atau ketidakseimbangan daya. Pengujian ini bertujuan untuk menyamakan parameter generator dengan grid, menghindari lonjakan arus atau inrush current, mencegah ketidakseimbangan daya, memastikan operasi paralel yang stabil, serta mengoptimalkan efisiensi dan keamanan sistem. Tahap ini sangat penting untuk memastikan sistem pembangkit siap terkoneksi secara aman ke jaringan. Load rejection 3 unit 1 dan 2. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respons generator dan sistem tenaga listrik ketika beban tiba-tiba hilang atau terputus secara mendadak. Beban yang dimaksud bisa berupa peralatan atau sistem yang mengonsumsi listrik. Load rejection terjadi saat beban tersebut tiba-tiba terlepas dari generator, misalnya akibat pemutus sirkuit yang terbuka atau gangguan pada jaringan. Proses pengujian dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan pada satu unit generator dengan variasi beban sebesar 25%, 50%, 75%, 100%, dan 110%. Setelah itu, pengujian dilanjutkan pada 2 unit generator secara bersamaan dengan pola beban bertahap yang sama. Mode power dan water level, TJ unit 1 dan 2. Dalam sistem pembangkit listrik tenaga air, terdapat 2 mode utama untuk mengontrol operasi turbin dan generator, yaitu power mode dan water level mode. Kedua mode ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengatur kinerja pembangkit, guna mencapai efisiensi dan kestabilan yang optimal. Pada power mode, unit dikendalikan berdasarkan target beban yang diinginkan. Sedangkan pada water level mode, unit beroperasi menyesuaikan dengan level air yang tersedia. Masing-masing mode memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri, tergantung pada kondisi operasional serta strategi pembangkitan yang digunakan. Reliability Run Test Turbine Generator Unit 1 dan 2. Reliability Run Test adalah uji coba yang dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan atau sistem dapat beroperasi dengan andalan atau reliability dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalami kegagalan. Pengujian ini sering digunakan pada generator, turbin, motor listrik, atau sistem kelistrikan lainnya sebelum dinyatakan siap untuk operasi penuh. Biasanya pengujian dilakukan selama 3 kali 24 jam, dengan beban berkisar antara 100 hingga 110%. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan kinerja operasional yang stabil, mengidentifikasi masalah sebelum memasuki tahap operasi komersial, menguji performa peralatan dalam kondisi sebenarnya, mengevaluasi keandalan dan efisiensi sistem, memverifikasi sistem proteksi dan keamanan. Dari commissioning menuju tanggal operasi komersial, setelah seluruh tahapan pengujian dilakukan dan hasilnya baik, maka commissioning dianggap selesai. Selanjutnya, pihak SDM akan mengeluarkan sertifikat layak operasi atau SLO. Sertifikat ini adalah salah satu syarat penting yang harus diajukan ke pihak berwenang sebagai bukti bahwa unit PLTM sudah layak untuk dioperasikan. Setelah sertifikat diterbitkan, unit PLTM akan resmi beroperasi sebagai pembangkit listrik untuk tujuan komersial. Artinya, unit PLTM sudah bisa menghasilkan pendapatan secara sah dan legal. Demikian, rekan-rekan, penjelasan mengenai tahapan commissioning di PLTM. Apakah Anda tertarik untuk bergabung sebagai bagian dari tim commissioning? Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.